Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Rahmi MPD CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 109 Kota Pekanbaru. Saya bersama teman sejawat saya dengan Ibu Fitria SPD dari kelas 5C SD 109 Pekanbaru juga. Terima kasih atas waktunya Ibu dan kesempatannya untuk membantu saya menyelesaikan tugas di modul guru penggerak ini, yaitu mensupervisi rekan sejawat di sekolah tempat saya mengajar. Langkah pertama supervisi ini adalah melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelum melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan ini, yang akan kita lakukan adalah percakapan praobservasi. Tujuan supervisi ini adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan melihat rekan sejawat mengajar. Sebelum observasi ini dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya. Tujuan pembelajaran yang ingin capai yaitu siswa dapat mengidentifikasi makna dari kata akronim dan singkatan. Nah, yang berikutnya yaitu siswa dapat membaca dan mengamati infografis singkatan akronim dan dapat membentuk dan membaca kata-kata tersebut. Yang ketiga yaitu melalui penugasan kelompok, siswa dapat menyusun kartu singkatan dan akronim dengan benar. Oh gitu. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran itu mengidentifikasi ya Bu ya. Yang kedua siswa bisa mengenali mana akronim, mana singkatan. Yang ketiga itu mereka menyusun kartu ya berarti. Baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Yaitu siswa dapat mengidentifikasi makna kata singkatan dan akronim. Yang kedua yaitu siswa mampu mengenali makna singkatan dan akronim. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyusun kartu makna kata singkatan dan akronim dengan benar. Oh, itu target kita ya Bu ya. Baiklah Ibu. Untuk yang ketiga, rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti, yang akan Ibu terapkan nanti itu apa? Ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama yaitu model pembelajaran diferensiasi. Oh gitu. Kemudian metode diskusi kelompok, dan yang terakhir yaitu media berdasarkan gaya belajar murid. Misalnya anak murid itu di kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Misalnya ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, dan ada yang suka yang bercerita. Nah, itu nanti kita kelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing. Oh begitu. Jadi nanti kita menggunakan model diferensiasi dengan gaya belajar anak, di mana anak ini udah Ibu peta-petakan ya, udah kelompokkan sesuai dengan minat anak masing-masing gitu. Baik Bu, jadi kira-kira sangat menarik sekali ya Bu ya. Jadi saya penasaran ingin segera melakukan observasi ini. Jadi kira-kira kapan saya bisa melihat Ibu melakukan pembelajaran ini? Kapan Ibu praktekkan? Kalau bisa secepatnya juga, mungkin hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 23 ya. 23 Februari ini ya. Baiklah Ibu. Baiklah, nanti hari Jumat tanggal 23 Februari itu jam keberapa ya Bu ya? Jam kedua. Jam kedua. Baiklah. Kita akan melakukan observasi hari Jumat tanggal 23 jam kedua. Kira-kira setelah kita percakapan yang kita lakukan ini ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Mungkin saya sebagai teman sejawat mungkin menambah juga, mungkin ada masukan juga dari teman atau kita guru penggerak, mungkin masukan yang positif cara saya mengajar, ataupun saya bisa memberi untuk teman sejawat juga. Mungkin saling bertukar lah, mungkin di mana kekurangan dan kelebihan, mungkin di situ kita saling berbagi. Baiklah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selesai sudah percakapan kita pada hari ini. Nanti kita akan observasi pada hari Jumat. Kemudian semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kita terapkan ke anak didik kita selanjutnya. Terima kasih.
sudah membantu tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang akronim dan singkatan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang akronim. Tahu kalian akronim? Pernah singkatan tak pernah dengar? Sudah? Singkatan ya, berarti meningkat sebuah kata. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menyebutkan yang mana akronim dan yang mana singkatan. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang berikutnya yaitu kita dapat membedakan, ya, membedakan yang mana akronim dan singkatan. Yang ketiga, kalian dapat memilah atau menentukan yang mana akronim dan yang mana singkatan. Oke, coba apa itu singkatan? Siapa yang tahu? Singkatan. Sebelum ibu menjelaskan, coba pernah kan dengan kata singkatan? Nah, singkatan kata dasarnya sing. Ya, apa? Apa? Apa itu akronim?
coba. Mulai diam aja lah, Cok. Ini aku nanti jatuh aku. Apa itu? Termasuk akronim atau singkatan? Apa panjangannya? Bagus. Lanjut lagi. Siapa Nabil? Siapa? Kain Indonesia ya. Nomor berapa? Nomor 1 pertanyaannya. Pendidikan anak usia dini ya. Pendidikan anak usia dini ya. Yang lain-lain siap ya. Nanti biar ini biar cepat. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Singkatan dari mana? Kameranya burem, Cok. Singkatannya adalah apa? Tahu. Bagus. Lanjut. Siapa lagi? Indah. Pertanyaan nomor 8. Apa pertanyaan yang kedua? Indonesia, pertanyaan nomor 8 apa tadi? Hah? Jawa Tengah. Apa? Jadi pertanyaan Jateng ya. Pertanyaan Jateng apa? Jawa. Enggak. Oke, bagus Indah. Lanjut. Ya. Bukan singkatan yang bergabungan huruf atau satu kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contoh, genetik, ristek, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menggambar poster dan kami. Inilah gambaran kami. Oke. Kalian sudah menampilkan ya hasil kerja kalian sekelompok yang sudah dibagikan tadi. Untuk lebih memahami, Ibu akan memberikan asesmen ya, penilaian berupa formatif. Ya, coba kalian isi berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, dan asesmen ini juga merupakan yang kalian kerjakan tadi. Apakah kalian betul-betul sudah memahami atau belum? Ya, untuk mengujinya, baiklah Ibu akan bagikan per lembar ya, tidak per kelompok. Ibu akan menguji kemampuan kamu masing-masing. Nih, coba bagikan. Baiklah, ya. Hasil kalian sudah kalian kerjakan dan Ibu akan menilai nanti ya. Pembelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, simpulkan apa yang harus kamu simpulkan? Ya. Oke, ya.
akronim, satu singkatan. Siapa yang bisa? Coba. Ya. Ya, TK. Kalau ya. Akronim. Contohnya. Puskesmas, bagus ya. Ibu melihat kalian sudah sangat paham sekali ya, yang mana singkatan dan mana akronim. Bagaimana pelajaran ini, senang nggak? Senang ya. Kalian bisa nanti kalau di tempat umum dapat membedakan yang mana singkatan dan mana akronim. Ya, baiklah. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ya, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi pada kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Widya Rahmi, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru dari SD Negeri 109 Kota Pekanbaru. Saya di sini ditemani oleh Ibu Fitria sebagai guru yang telah diobservasi terkait kegiatan supervisi akademik, dan bersama kita ada Ibu Lolita Fiana SOS MPD sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Oke, kita mulai aja obrolan pasca observasi. Terima kasih atas waktu Fitria yang udah bersedia untuk diobservasi. Yang mana sebenarnya pengibasan daripada pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan media ini bermaksud supaya pembelajaran di kelas ini mungkin lebih maksimal dari yang sebelumnya. Yang mana sekarang dengan adanya implementasi Merdeka ini kan, yang memang pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE ini insya Allah adalah metode pembelajaran yang berpihak kepada anak dan yang yang jelas saya yakin Ibu Fitri sebagai guru yang telah senior sebenarnya diferensiasi ini sudah kita lakukan sebenarnya sebelumnya kegiatan pembelajaran kita mungkin kurikulum ke-13 tapi mungkin sekarang lebih spesifikasinya lebih jelas, apalagi di SD ini anak kita di sekolah dasar ini pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis KSE ini sangat menyenangkan kayaknya, karena waktu Ibu melihat si dia kemarin di kelas kan penerapan KSE itu menyenangkan bagi anak. Terus hal yang perlu diskusikan sama Fitri yang sudah mungkin berdiskusi berbagi ilmu dengan media, apa yang bisa sampaikan dengan kita pasti beda atau hal yang lebih spesifik tentang pembelajaran diferensiasi dibandingkan 13 ya. Kelebihannya menurut Pak Fajri? Kelebihannya mungkin ya pembelajaran proses ke anak dari anak. Cuma kita hanya untuk memandu. Kemudian pembelajarannya kita kelompokkan sesuai dengan minat bakat anak. Kita kelompokkan, misalnya ada beberapa kelompok, misalnya yang suka menulis, yang suka berbicara, yang suka keterampilan. Nanti kita kelompokkan sesuai dengan minat bakat. Jadi ibaratnya walaupun istilahnya anak di kelas itu berbeda, tentu tidak menyulitkan bagi guru sepertinya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Karena diferensiasi ini memang mengedepankan pelajaran dengan anak-anak yang berbeda, dengan metode yang berbeda untuk melindungi kebutuhan anak. Makanya disebut dengan different, berbeda itu ya. Tapi kalau di SD itu perbedaannya tidak begitu Ya masih, cuman terlihat mungkin itulah tadi mungkin ada yang suka menulis, ada yang suka bercerita, ada mungkin hanya di situ aja perbedaan belum nampak mencolok. Tapi kalau di padahal itu udah pasti ya perbedaan apalagi kelas sekolahnya Cuma anak ini harus diarahkan, misalnya kamu kayak ini, ya suka
kita agak berkonsultasi dengan orang tuanya. Karena gini kan kita kan anak kan di rumah jangan orang tua dia sukanya apa, kalau di rumahnya suka apa, jadi ada hubungan ada orang tua. Biar kita tahu muncul minat bakatnya, jadi kita isi dengan sesuai dengan minatnya. Iya. Nah ibaratnya kalau untuk anak SD ini Iya. istilahnya bagaimana menentukan daripada minat anak ini di taman ke-13 itu ada yang menentukan dulu ya? Iya. Sekarang masih ada? Nggak ada kayaknya. Masih hukum mungkin kami kalau untuk kegiatan keagamaan aja sholat. Sholat nanti ada buku untuk diisi yang akan sholat di bakal 5 waktu nanti diisi sebulan sekali di tanda tangan, tapi kalau untuk anak mungkin seminggu sekali. Sekali di tangan orang tua yang tangan, nanti untuk laporan ke guru mungkin sebulan sekali. Jadi di situ saya lihat kemarin kan baru mulai ini, jadi orang tua juga ada masukan pas penerimaan rapor. Anak ini saya malas sholat, gimana kalau marah-marahkan di sekolah gitu. Jadi terinspirasi juga dari apa yang diapakan sama orang tua kan. Jadi saya buat buku sholat, baru masuk 2 bulan ya. Jadi ada dari bulan pertama, bulan 2 memang ada perbedaan. Nanti dia ngitungkan jumlah, misalnya ya dalam sebulan itu berapa tinggal sholatnya. Iya. Di situ mungkin untuk ini lah, Boleh buku penghubung ya. Tapi untuk sholat Ibadah ya, ibadah. Tapi untuk proses pembelajaran Proses pelajaran ada juga, tapi kan kita sering gini ya, oh dia tugas tidak full, misalnya udah 2 kali mungkin kita secara WA aja. sama orang tuanya karena lebih canggih. Iya, kalau dulu kan panggil, sekarang kita kan apa masalahnya kan gitu kan. Anak kita ini semua. Udah campur udah. Nah kan itu kan berbedanya di situ Ya, tadi kan. beda. Gimana penanganan anak itu kita berbuat ke gerejanya? Ke gerejanya mungkin setiap minggu, cuman saya tidak buat buku apanya, cuman saya tanya kamu ke gereja gitu aja secara Bisa aja bisa kan? aja. Terima kasih atas waktu untuk pagi hari ini Ibu Piti. Mudah-mudahan dari tadi kita diskusi hal yang berbeda, dan sekarang saya kembalikan kepada media untuk membuat diskusi selanjutnya. Baiklah Bu Fitria, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang Ibu lakukan kemarin. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan jalan dengan baik atau belum. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pelaksanaan pembelajaran observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Memang kalau awal-awalnya agak ini ya, agak menegangkan juga kan. Memang di awal pembelajaran itu memang rasa menegangkan. Cuman alhamdulillah dalam kegiatan itu berjalan dengan baik, ya, dan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu terkait area pengembangan yang sebelumnya sudah Ibu rencanakan dan sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Bagaimana dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, di dalam tahapan kita untuk melakukan ini, observasi dan kelas, mungkin saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Itu paling utama ya. Karena kita sebelum mengajar kita harus mempersiapkan ya apa yang diajarkan kita. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu kan di segi pengetahuan itu siswa itu dapat menyebutkan, mengidentifikasikan antara yang mana singkatan, yang mana itu akronim. Dia bisa kalau dalam segi keterampilan dia bisa menggunakan kartu untuk menentukan yang mana singkatan, yang mana akronim. Baik Ibu, jadi ada secara pengetahuan dan gerak juga ya, Iya. menggunakan kartu tadi ya. Iya. Baik Ibu, menurut Ibu apakah pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil atau belum di dalam kelas? Kalau berhasil itu kan pasti ini ya, pasti ada kekurangan mungkin ya. Tapi alhamdulillah saya rasa dalam kita lihat anak dalam pembelajaran itu prosesnya sangat ini antusias sekali kan. Jadi mungkin berhasil untuk anak-anak yang betul-betul mengikuti. Mungkin ada anak-anak yang mungkin tidak berminat, mungkin disitulah kekurangan saya. Misalnya bukan berminat, maksudnya kurang inilah, kurang memperhatikan ya, atau kurang dalam pembelajaran.
Oh, jadi proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, namun masih, Alhamdulillah, terdapat kekurangan. pasti, ya, iya. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran tersebut, Bu? Karena kan kita dalam proses pembelajaran kan kita ada berbagi berkelompok kan, cuman di dalam kelompok itu mungkin ada yang kurang berminat, mungkin karena media pembelajaran saya, karena pas waktu menyampaikan mungkin tak kurang memuaskan baginya. Di situ mungkin terjadi kurangnya menyajikan gambar. Nah, jadi lebih ditekankan untuk kedepannya untuk mempersiapkan media yang lebih menarik, Menarik gitu ya, lagi. lebih menarik. Berarti itu untuk pelaksanaan kedepannya ya, Bu. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya tunggu cerita Ibu, apakah rencana Ibu bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu tersebut? Ya, insya Allah secepatnya lah ya. Secepatnya Biar ada ya. peningkatan. Mungkin sudah untuk semester berikutnya. Oh iya, baiklah. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan semester berikutnya bisa direalisasikan kembali. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semuanya sudah baik. Baiklah, selesai sudah percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, terakhir percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Fitria dan terima kasih kepada Ibu Lolita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.